Guys, bikin kentang goreng keju yuk. Step pertama, kalian siapkan 2 buah kentang, kemudian kalian potong kecil-kecil kayak gini ya. Next, kalian rebus kentangnya sampai lunak, kemudian kalian haluskan kentangnya pakai garpu ya. Kalau udah lunak, kemudian kalian tambahkan maizena, keju parut, kemudian ada bahan-bahan yang udah aku tulis di video ini ya. Nah, kalau udah semua kalian masukin, abis itu kalian tinggal aduk-aduk sampai tercampur rata ya. Next, kalau udah jadi adonannya, kalian bentuk bulat kayak gini ya, kemudian kalian pindahkan adonannya ke dalam plastik guys. Next, kalau udah, abis itu kalian giling adonan kentangnya supaya rata ya. Abis itu kalian gunting plastiknya. Abis itu kalian potong lagi guys sesuai selera kentangnya. Kalau udah semuanya dipotong, kemudian kalian goreng kentangnya dengan api kecil ya hingga golden brown kayak gini. Dan ini udah jadi guys. Rasanya tuh enak banget loh. Ada tekstur crunchy-nya, terus kejunya juga berasa. Kalian wajib coba. Ternyata enak juga loh bikin bekal ala barat seperti ini. Terutama tuh baked rice alias nasi panggangnya tuh enak banget. Langsung aja kita bikin yuk. Pertama, panaskan minyak goreng, lalu tumis bawang bombay dan bawang putih yang sudah dipotong-potong. Lalu masukkan sosis, masak sampai sosisnya matang. Masukkan sayuran, aku pakai brokoli dan wortel. Aduk rata, lalu masukkan nasi putih. Kita aduk rata, lalu bumbuin pakai garam dan juga pakai merica. Next, masukkan susu full cream supaya makin creamy, lalu masak sebentar sampai susunya meresap. Nah, kalau udah, tambahkan daun seledri yang udah dicincang dan masukkan ke kotak tahan panas. Nah, ini aku punya solusi buat ibu-ibu yang sering curhat kalau kotak makannya sering dihilangin sama suami atau anaknya. Bisa pakai ini nih, Safeco Packaging. Jadi ini sekali pakai tapi bentuknya cakep-cakep dan banyak variannya. Jadi bisa tetap ngebekalin cantik tanpa takut kotaknya hilang. Nah, kalau udah, tambahin keju dan juga potongan daun seledri. Hebatnya lagi, kotak dari Safeco Packaging ini bisa masuk ke oven, microwave, dan juga air fryer loh. Ini aku panggang selama 10 menitan. Safeco Packaging ini terbuat dari batang gandum, jadi bener-bener food grade dan aman, dan tidak mengandung plastik atau toksin sama sekali. Jadi cocok banget buat ngebekalin atau buat jualan juga cocok abis. Langsung dicoba ya resepnya. Ngapain beli mahal-mahal? Yuk bikin cheesecake yang simple dan murah. Campur 40 gram butter dan 125 gram parutan keju. Lanjut tuang susu sebanyak 130 ml, aduk-aduk sampai merata. Tim adonan pertama ini sambil terus diaduk hingga larut dan licin. Tambahin 15 gram maizena, 30 gram terigu pro rendah, aduk-aduk sampai tercampur rata. Pisahin 3 kuning telur dari pasangannya, campur-campur ke adonan pertama. Gulung-gulung putih telur, kasih setengah sendok makan air lemon, sambil dikasih gula putih secara bertahap. Lalu tunggu sampai jadi banyak. Campur semua dan aduk rata. Jangan kelamaan ya. Masukin ke cetakan terus hentak-hentakin 3 kali. Panggang dengan teknik loyang dikasih sedikit air selama 60 menit. Alhamdulillah udah jadi deh. Ini empuk banget loh. Selamat. Bikin potato oring yuk. Pertama kupas potong cuci kentangnya dan rebus sampai empuk. Kalau udah kayak gini, haluskan dengan cara apapun. Kemudian masukin tepung maizena, tambahkan garam, lada, dan kaldu bubuk. Terus dicampur rata ya. Kalau udah rata, ambil sebagian dan bulat-bulatin. Dan lubangi tengahnya seperti ini. Untuk baluran, larutkan tepung dengan air secukupnya. Kemudian masukin snack keju ke chopper dan proses hingga halus. Pertama, celupkan kentangnya ke adonan tepung, kemudian balur dengan snack halus.
Nah, kalau udah kayak gini, langsung digoreng ya, dengan api kecil. Oh ya, baliknya sekali aja ya. Kalau udah kemasan, angkat dan tiriskan. Potato ringnya sudah jadi, gampang kan? Tutorial masak tahu biar jadi spesial, cocok loh buat anak kos. Caranya teh tahu kita potong kotak-kotak, lalu tepung serbaguna kita bagi dua, jadikan adonan basah satunya. Pertama masukkan ke tepung kering, lalu ke adonan basah, lalu ke kering lagi, baluri rata, lalu kita goreng sampai crunchy. Nah kalau udah, bawang putih kita tumis sampai harum, lalu masukkan cabai merah dan rawit, tahunya, garam, kaldu bubuk, lada, daun bawang, lalu kita masak lagi. Nah udah jadi, sajikan dengan telur ceplok dan nasi. Ini rasanya beneran enak loh. Katanya hanya dalam 2 jam jualan nasi ini ludes terjual. Jadi tumis bumbu halus, lalu masukkan jahe bubuk, kayu manis bubuk, cengkeh bubuk, jintan bubuk, dan serai. Tumis sampai bumbu masak, lalu masukkan tomat, ketumbar bubuk, masak lagi. Setelah itu masukkan air, masukkan ayam 1 ekor, lalu bumbu kari saset, terus gula, garam, kaldu bubuk, dan santan. Masak sampai ayam matang, lalu ambil airnya, masukkan ke dalam beras, lalu kita masak. Nah kalau udah masak kita aduk-aduk, masak lagi sebentar. Nah nasi kebulinya udah jadi, harum banget. Rempah halusnya aku tadi pakai rempah dari lemonila. Nah sajikan dengan ayam yang udah digoreng sama sambal hijau. Kita coba yuk. Seriusan ini teh enak banget, pantas 2 jam udah ludes. Canda bun, si kecil makin aktif ya bun. Sini aku racunin sama chicken egg roll bun. Si kecil akan ketagihan dan uang bunda akan habis. Ahaha. Oke let's go. Pertama masukin ayamnya ya bun. Aku rekomendasiin pakai paha biar lebih mantap. Padahal aku sukanya dada. Kemudian masukkan semua bumbu-bumbunya juga ya. Terakhir pisahkan telur dari bijinya ya. Kita pakai 2 biji telur. Kemudian 2 biji telur yang udah terpisah tambahkan 1 telur lagi ya. Kemudian tambahkan tepung, garam, dan gula. Aduk-aduk bersama air hingga rata dan tidak menggumpal. Kemudian kita buat kulitnya pakai wajan anti lengket ya. Kalau nggak punya itu derita lo ya. Ahaha, azab ditanggung sendiri. Kemudian dilipat. Nah untuk melipatnya kayak buat risol ya bun. Sebagai lemnya bisa pakai adonannya ya. Saat menggulung jangan lupa dipadatkan ya biar nggak ada ruang kosong. Kayak hati mantan yang belum move on. Lalu disimpan dalam freezer ya bun biar mengeras dan mudah untuk disunat. Selanjutnya digoreng. Nah di sini aku pakai 2 metode. Ada yang menggoreng dengan minyak dan ada yang di air fryer. Udah jadi nih gang. Guys, bikin cemilan simple yuk. Pertama, kalian masukin dulu semua bahan yang sudah aku tulis di video. Terakhir, masukin telurnya dan campur sampai rata ya. Kemudian tambahkan tepung tapioka dan juga air panas. Terus kalian campur sampai membentuk adonan kayak gini ya. Tabur sedikit tepung pada tangan, kemudian bentuk adonan sesuai selera. Nah, kalau udah kayak gini, kalian siapin aja air mendidih dicampur dengan sedikit minyak. Terus tinggal kalian rebus aja sampai mengapung ya. Dan jadinya seperti ini. Terus tinggal kalian goreng aja sampai matang atau kecoklatan ya. Cemilan simpelnya sudah jadi. Gampang kan? Guys, tekstur luarnya renyah dan di dalamnya super kenyal gitu. Kalian masih coba ya? Masakan ini tuh enak banget. Insya Allah dapat pujian dari suami bagi yang punya. Jadi setengah ekor ayam kasih kecap manis, saus tiram, garam, lada hitam, bawang putih bubuk, campur rata, diamkan 30 menit. Terus digoreng sampai hampir matang. Tumis bumbu halus sampai harum. Lalu masukkan bawang bombay, saus tiram, ayam tadi, air, dan lada hitam. Terus kaldu bubuk, gula, wortel, campuran maizena, cabai merah, dan daun bawang. Masak sampai matang. Nah udah jadi. Ini teh bumbunya dari emakku. Makan yuk. Wah kelihatannya lezat banget. Kali ini bikin roti kornet goreng ala Korea. Pertama tekan-tekan kentangnya dulu sampai halus. Lalu masukin daun bawang, wortel yang sudah ditumis, sosis, dan juga 1 butir telur rebus. Habis itu masukin semua bumbu penyedap. Dan terakhir mayonaise. Aduk sampai semuanya tercampur rata ya guys. Nah habis itu siapin 8 lembar roti. Tinggal diolesin deh di atasnya tuh. Tuh olesinnya sampai full ya guys. Biar makin tebal makin enak. Nah ini resepnya bisa sampai 4 roti ya. Habis itu bikin perekatnya yaitu tepung terigu campur dengan air diaduk sampai larut. Lalu olesin dan taburkan tepung roti. Nah ini bisa dimasukin ke kulkas buat stok. Habis itu dimasak dengan api sedang minyak panas. Harus panas ya biar rotinya gak menampung minyak. Nah udah jadi dia, tinggal dipotong setengah aja ya guys. Tuh isiannya banyak banget kan. Ini enak banget guys. Luarnya itu loh
Masak-masakan lagi yuk guys, tenang aja, seperti biasanya kita pakai bahan yang dapurable dan simple pastinya. Nah jadi kali ini kita mau bikin ayam goreng mentega. Buat step pertama aku tepungin dulu ayamnya, ini cuma pakai telur dan tepung serbaguna. Sebenarnya bisa pakai tepung terigu dan tepung beras tapi aku mager. Jangan lupa dibolak-balik dan masak sampai kuning keemasan. Step yang kedua kita bikin bahan sausnya, ini pakai saus tiram, saus sambal sama kecap, terus tambah air dikit. Masukin juga tepung maizena buat pengental. Aduk sampai rata, jangan sampai ada bagian yang menggumpal. Lanjut ke step yang terakhir nih guys. Tumis bawang bombay dan bawang putih ke margarin yang cukup banyak, terus masukin sausnya, aduk-aduk sampai mengental. Asli deh, ini baunya harum banget. Terus tinggal masukin deh ayamnya. Ini part yang paling aku suka karena sausnya itu nempel-nempel gitu guys ke ayamnya. Tuh lihat, glowing dan eksotis banget ya jadinya. Nah udah jadi nih guys, simpel banget kan. Kalian juga bisa jadiin ini jadi jualan loh. Kalian jangan lupa request